Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Pusat Update RPP. Pada video kali ini saya akan membahas tentang tata cara atau teknis mengerjakan soal AKM. Nah, AKM ini akan diikuti oleh siswa khususnya kelas 5 SD, kelas 8 SMP, dan kelas 11 SMA. Nah, AKM ini adalah bagian dari asesmen nasional, di mana asesmen nasional itu terdiri dari AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Yang akan diikuti siswa nanti adalah AKM dan survei karakter. Sementara survei lingkungan belajar nanti akan diikuti oleh Bapak, Ibu Guru, dan Kepala Sekolah. Nah, kita fokus saja apa nanti yang akan dilaksanakan oleh siswa ya, terutama kalian sebagai siswa khususnya kelas 5 SD, kelas 8 SMP, dan kelas 11 SMA. Nah, AKM ini ya, kita akan fokus dulu ke AKM. Untuk survei karakter nanti ya, kita fokus dulu ke AKM. AKM ini terdiri dari dua materi ini ya. Ada literasi dan numerasi. Nah, literasi ini berhubungan dengan penggunaan bahasa untuk bernalar. Nanti akan disajikan berupa teks, kita akan membaca teks, menganalisis teks, isinya teks gitu. Kemudian numerasi ini berkaitan dengan perhitungan. Jadi penggunaan perhitungan untuk bernalar, ya. Atau kita sebut saja ini matematika, nanti perhitungan-perhitungan di sini. Nah, ini kesemua ini, materi-materi ini berisi kompetensi minimum yang harus kalian kuasai. Ya. Jadi nanti kalian mengerjakan soal-soal berupa materi yang berupa kompetensi minimum yang harus kalian kuasai. Nah, kenapa saya membuat video ini? Ya, mudah-mudahan ini bisa membantu kalian ya, cara untuk mengerjakan soal AKM yang mana nanti dikerjakan lewat komputer langsung, jadi tidak ditulis seperti ulangan biasa. Makanya kalian perlu banyak belajar. Nah, pada video kali ini kita hanya fokus saja ke langkah-langkahnya, caranya. Ya, untuk pembahasan soalnya nanti di video berikutnya. Nah, baik seperti itu ya. Sebelum dilanjut, silahkan subscribe dulu channel Pusat Update RPP, dan nanti akan dicoba ya, dibuat video-video tutorial atau penjelasan seputar AKM. Nah, mulai dari yang ini ya, cara mengerjakan soal AKM ini ya. Nah, caranya bagaimana agar kita bisa masuk ke link yang ini ya, link tempat latihan mengerjakan soal AKM dari Pusmenjar Kemdikbud. Ini situs resmi ya, link resmi tempat latihan atau simulasi untuk AKM. Nah, kalian klik saja nanti alamat ini di web browser kalian. Nah, misalkan di Google Chrome ya, silakan diklik, diketik ini ya sampai akhir, kemudian nanti ditekan enter. Tulisannya seperti ini, https://pusmenjar.kemdikbud.go.id, dibacanya seperti itu ya, /ayo AKM tanpa spasi ya. Nah, kalau sudah diketik maka klik enter, muncul seperti ini ya. Atau silakan dilihat link di deskripsi video ini ya, nanti akan saya sertakan linknya, kalian tinggal mengklik saja. Nah, baik, seperti itu ya. Kita lanjut ke langkah-langkahnya. Nah, kita contohkan saja, kita klik dulu ini yang numerasi. Langkah pertama kita klik, arahkan kursornya ke numerasi, kemudian diklik satu kali. Nah, kalau sudah diklik satu kali, maka ini ada jenjang ya. Kita klik yang sebelah sini, ada SD, MI paket A, kemudian SMP, MTS paket B, kemudian ada SMA, MA, SMK garis miring paket C. Nah, karena saya akan mencontohkan untuk siswa SD, maka ini sudah SD posisinya di sini. Nah, kalau sudah diklik ini literasi, kemudian ini jenjang sudah di SD, maka klik OK, lanjutkan. Nah, sesudah itu nanti muncul seperti ini. Ini halaman login ya, ada username di sini,
kemudian ini password. Nah, ini nanti didapatkan dari petugas pelaksana AKM ya, atau disebut proktor. Nah, nanti kalian akan mendapatkan username dan password dari proktor. Nanti dikasih tahu kalau sudah dimasukkan di sini ya, username, kemudian yang di sini passwordnya. Awas jangan salah. Nah, karena ini simulasi, maka ini langsung saja diklik. Klik login ya, di sini diklik. Klik login. Nah, setelah klik login, nah ini akan muncul di sini ya, di sebelah kiri atas ini token. Kemudian ada tulisan refresh. Nah, ini ada tulisan token. Kemudian di sini ada konfirmasi data peserta ya. Kode nih, nama peserta seperti ini, jenis kelamin, mata ujian. Ini nanti kita ketikkan nama di sini ya. Nah, kemudian tanggal lahir. Nah, baik, kita ikuti saja satu persatu langkahnya biar kalian paham dan nanti bisa dipraktekkan ya. Nah, ini mulai dari jenis kelamin dulu, kita cek kode nicknya, nanti nicknya dicek ya. Nah, kemudian nama pesertanya di sini karena ini simulasi seperti ini. Kemudian ini kita pilih laki-laki atau perempuan. Misalkan pilih perempuan. Nah, kemudian di sini nama peserta diklik. Nah, silahkan ketikkan. Misalkan contohnya karena ini perempuan, Dina Aulia misalkan. Nah, ini klik hari di sini. Nah, hari ini menunjukkan tanggal lahir ya. Klik misalkan tanggal 13 bulan Juli misalkan. Di sini tahunnya diklik 2010. Nah, ini contohnya seperti ini. Nanti sesuaikan saja dengan tanggal lahir kalian, dan awas nama juga harus sesuai dengan akte. Jangan salah satu huruf pun. Ya, nama lengkap sesuai dengan akte. Pokoknya sesuai dengan data yang real, sesuai data kalian. Nah, sudah itu di sini terakhir nanti ada token. Nah, token ini caranya nih, lihat di sebelah kiri di sini ya, ada tulisan token di sini. Nah, yang ini diketikkan di sini. Ya, diketikkan O J E H E M. Ya, awas diperiksa. Nah, lalu ini fungsinya refresh untuk apa? Nah, ketika nanti diklik submit, tokennya dia tidak mau, maka kalian klik refresh saja. Nanti akan muncul token baru. Baik, sampai di sana ini sudah diisi jenis kelamin, nama peserta, tanggal lahir, dan ini token. Nah, kalau sudah sesuai datanya, baru diklik submit. Nah, akan muncul konfirmasi seperti ini. Konfirmasi tes, nama tesnya apa, literasi, jenjang SD, status tes baru, waktu tes. Nah, ini waktu tes. Nah, ini waktunya. Ya, waktu keseluruhan sampai selesai itu kalian harus menyelesaikannya dalam waktu 60 menit. Nah, kalau sudah seperti itu, silahkan diklik mulai. Nah, muncul soal nomor 1 ini, petunjuk ya. Di sini tertera soal nomor 1. Nah, nanti kalian bisa pilih kalau terlalu kecil maka diklik ini ya. Atau ini agak kecil lagi, ini agak kecil lagi. Nah, kita klik saja yang gede ini ya. Nah, di sini ada informasi soal. Nah, ini menunjukkan waktu yang sedang berjalan. Nah, nanti silakan dikontrol waktunya ya di sini. Jangan kelamaan mikir, dilewati dulu, nanti pilih yang paling mudah dulu. Nah, ini klik daftar soal, ini menunjukkan soal-soal yang sudah dikerjakan dan yang belum. Nanti kalian bisa mengontrol di sini ya. Dikontrol mana yang belum, mana yang sudah gitu ya. Nah, misalkan yang belum nomor 2, kita klik saja nomor 2 ya. Nah, langsung ini soalnya ke nomor 2. Baik, kita kembalikan lagi ke nomor 1. Nah, ini ya. Nah, ini ada soal nomor 1, ada teks cerita, silakan dibaca. Nah, kita sekarang fokus saja ke langkah-langkahnya, bukan ke pembahasan soalnya. Nanti pembahasan soalnya di video berikutnya. Sekalian sekarang agar paham saja dulu langkah-langkahnya, biar tidak salah langkah, nanti tidak salah juga nanti menjawabnya. Ya. Nah, ini ada sebuah cerita, kemudian, nah ini bentuk pilihan ganda, dimana kalian harus menjawab salah satu pertanyaan yang paling tepat. Nah, misalkan ini jawabannya ingin bersekolah. Nah, kalau sudah muncul seperti ini checklist. Nah, ini
ada di bawahnya, ada soal sebelumnya, ada ragu-ragu, ada soal berikutnya. Kalau ragu-ragu, klik ragu-ragu. Kalau mau ke soal sebelumnya, klik soal sebelumnya. Kalau soal berikutnya ini sudah, silakan klik soal berikutnya. Kita klik soal berikutnya, lanjut ke nomor 2. Seperti itu ya. Nah ini pilihan ganda kompleks. Apa pilihan ganda kompleks itu? Jadi kalian bisa mengisi lebih dari satu jawaban yang benar. Yang benar sesuai dengan teks ini, sesuai dengan soalnya, maksudnya seperti itu ya. Bukan harus dipilih semua, tapi pilih sebanyak mungkin yang sesuai dengan cerita ini. Yang tidak sesuai jangan diklik ya. Mari kita misalkan pilih yang ini ya, bekerja keras dan sabar. Nah kalau sudah terasa benar atau sesuai, kita klik soal berikutnya. Nah lanjut ke soal nomor 3 ya. Jangan lupa perhatikan waktu di sini ya. Kemudian ini daftar soal selalu kontrol. Nah ini baru nomor 2 soal yang sudah. Ini sekarang ke nomor 3 ya. Baik, kita lihat. Nah ini benar salah. Nah, artinya kalau benar salah ini ada pernyataan. Pernyataan ini pilih kalau yang sesuai dengan soalnya, teks ini, maka pilih benar. Nah, kalau tidak sesuai, maka pilih salah. Baik, kita misalkan contohnya, ini selalu bahagia, Siti dan Udin selalu bahagia saat menyanyi. Misalkan benar di sini ya. Kemudian Om dan Tante kesal ketika datang hasilnya, misalkan salah, tidak sesuai dengan ini. Nah, ini sekarang checklist salah. Nah, kalau sudah seperti itu, klik soal berikutnya. Terus, nah ini ada isian yang mesti kalian ketik. Nah ini namanya isian singkat. Isian singkat itu adalah jawaban yang singkat, satu kata atau berupa angka. Nah misalkan ini jawabannya mengamen ya, boleh langsung diketik saja langsung. Nah kita sudah itu, maka klik soal berikutnya. Nah sudah itu ada soal lagi nih, nomor 5. Nah ketika sudah muncul soal 5 seperti ini, pasangkanlah peristiwa yang ada pada lajur kiri dengan tokoh yang ada pada lajur kanan sesuai dengan isi bacaan. Makanya pahami dulu teks bacaannya, kemudian baru isi sesuai petunjuk. Nah ini bentuk menjodohkan. Bagaimana cara mengisinya? Kita lihat dulu ini sini pernyataan yang peristiwa ya. Suka memberi uang receh dengan seadanya. Kalau sudah, klik di sini. Nah kita pilihkan di sini yang sesuai dengan cerita ini, yang suka memberi uang receh dengan seadanya. Nah, misalkan jawabannya ini Om dan Tante, klik di sini, maka ini akan muncul garis seperti ini. Nah, ini artinya jodoh, sesuai. Ya, pernyataan yang ini sesuai dengan yang ini, dan pernyataan pasangan, pernyataan ini sesuai dengan cerita ini. Nah, ini menjodohkan seperti ini. Nah, kalau sudah, lanjut ke pernyataan yang ini. Klik, nah, suka berjanji dengan suara serak dan napas yang sesak. Misalkan jawabannya Siti dan Udin. Nah, maka ini pasangannya ke sini. Nah, misalkan bagaimana sekarang kita kalau mau mengganti jawaban? Oh, salah. Saya misalkan salah memasangkan, tinggal klik ganti jawaban di sini ya. Klik kembali lagi ke awal. Nah, seperti itu. Ya. Baik, kita ulangi jawabannya di sini tadi ya. Nah, kemudian ini jawabannya seperti itu. Nah, kalau sudah dirasa benar, loh kok ini tertinggal, ya udah biarkan karena tidak ada pasangannya. Nah, kalau sudah, klik soal berikutnya. Nah, ini sama diketik, cuman ini isiannya panjang. Nah, ini uraian ya. Jadi kan pertanyaan seperti ini, jelaskan alasan yang mendukung gambar tersebut sudah sesuai dengan isi puisi. Nah, cara menjawabnya dengan mengetiknya kalian di sini. Caranya bagaimana? Pertama, arahkan kursor ke sini, di bawah jawab, klik. Nah, sudah muncul seperti itu. Baru kalian mengetikkan jawabannya. Nah, misalkan alasan mendukung gambar, jelaskan alasan yang mendukung gambar tersebut sudah sesuai dengan isi puisi. Jelaskan alasan gambar ini mendukung isi puisi ya, sudah sesuai ya. Misalkan ada gambar orang laki-laki dan perempuan sedang mengamen. Misal jawabannya seperti itu ya. Jelaskan sampai jelas sesuai dengan pertanyaan ini dan isinya sesuaikan dengan yang pernyataan ini.
Nah, misalkan jawabannya seperti itu, jawabannya nanti kita bahas di soal video berikutnya untuk pembahasan soalnya secara rinci ya. Nah, ini hanya contoh saja. Sekarang kita fokus saja ke bagaimana teknisnya kalian cara mengerjakan soal AKM ini ya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya, diklik lagi, ini nomor 7 ya. Nah, ini ada soal berupa gambar, ada teks cerita. Nah, caranya bagaimana? Pahami isi gambar ini dan pahami juga teksnya. Nah, kalau sudah paham, baru di sini lihat pertanyaannya, apa yang menyebabkan mata kita terlihat seperti mata panda? Nah, misalkan jawabannya kurang tidur. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau sudah diisi, diketik, klik soal berikutnya. Lanjut ke soal nomor 8. Nah, di sini soal 8 sama, isinya seperti tadi, cuman pertanyaannya berbeda. Penyakit apa yang dapat berlipat ganda ya jika seseorang tidur kurang dari 5 jam per malam? Nah, ini pilihan ganda kompleks ya, bisa diisi lebih dari satu jawaban. Misalkan kita isi jawabannya serangan jantung dan misalkan stroke ya, atau misalkan isinya sesuai dengan itu ada PS, silahkan ya, pilih sebanyak mungkin yang sesuai dengan ini namanya pilihan ganda kompleks. Baik, kita misalkan jawaban ini 2 saja ya, kita lanjut ke soal berikutnya, klik soal berikutnya. Nah, ini nomor 9 sama isinya ya seperti tadi. Apa tujuan penulis pada teks tersebut? Nah, jadi teksnya sama saja dengan yang tadi soal sebelumnya, cuman pertanyaan yang berbeda. Misalkan tujuannya apa nih? Nah, misalkan ini kita pilih. Nah, ini pilihan hanya bisa satu dijawabnya ini ya. Nah, jadi macam-macam soalnya seperti itu, soal-soal AKM bentuk-bentuknya. Ada yang pilihan ganda, ada yang pilihan ganda kompleks, ada yang menjodohkan, kemudian ada uraian singkat, terus ada esai, seperti itu ya. Baik, esai itu isinya yang lebih panjang dari uraian singkat ya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya, diklik soal berikutnya. Nah, ini soal nomor 10. Isinya, ceritanya, teksnya, gambarnya masih sama, cuma pertanyaannya berbeda. Manakah pernyataan yang benar tentang manfaat tidur cukup bagi kesehatan? Kamu bisa memilih lebih dari satu jawaban. Nah, ini pilihan ganda kompleksnya. Nah, misalkan ini ya. Nah, misalkan seperti itu. Ya, misalnya ini contohnya. Kita lanjut, klik nomor 11 soal berikutnya. Nah, ini menjodohkan lagi ya. Misalkan usia prasekolah, lama tidurnya berapa? Nah, kita nanti cek di sini sesuai isinya. Misalkan isinya ini. Nah, kemudian usia sekolah 6 sampai 13 tahun. Nah, ini diklik ini, misalkan ini. Nah, sudah kan ada garis-garisnya. Ini menjodohkan, kemudian klik soal berikutnya. Nah, kalau sudah diklik soal berikutnya, lanjut ke soal nomor 12 ya. Sama isinya. Nah, ini benar salah lagi. Usia 20 tahun memiliki lama tidur yang sama dengan usia 60 tahun. Nah, apakah benar atau salah? Harus dicari di sini ya. Di gambar, di teksnya. Nah, misalkan jawabannya misalkan salah, klik salah. Atau tidak sesuai dengan isi teks tersebut. Kemudian orang yang kurang tidur kemungkinan akan mengalami kesulitan saat belajar karena sulit fokus dan mudah lupa. Misalkan benar. Nah, kalau sudah, kita seperti biasa klik soal berikutnya dan klik soal nomor 13 ya. Tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan. Ini sama saja semua. Sama kayak soal yang tadi. Nah, ini pertanyaan yang berbeda. Andi adalah seorang anak kelas 5 SD. Menurut artikel di atas, berapa lama waktu tidur yang diperlukan Andi setiap harinya? Kalau 5 SD ada di rentang usia 6 sampai 13 tahun. Maka nanti cari di sini ya, berapa jam. Nah, baik, misalkan jawabannya 9 sampai 11 jam ya. Nah, kalau sudah diketik jawabannya, tinggal klik soal berikutnya. Nah, soal nomor 14. Nah, ini beda teksnya, silakan dibaca ya nanti kalau sudah dipahami soalnya. Nah, ini jawabannya sama, ini isian singkat ya. Uraian singkat, di mana Nuha dan keluarganya tinggal? Misalkan di Jalan Mustika. Nah, misalkan jawabannya seperti itu ya, tinggal diketik saja untuk mengisi. Klik soal berikutnya.
Nah, ini ada soal lagi, saya percepat ya, ini hanya ke teknisnya saja bagaimana cara mengisinya. Misalkan ini banyak nyamuk, rumah Noah kalau banyak nyamuk, misalkan ini benar jawabannya sesuai dengan ini, tinggal diklik saja semuanya. Kemudian klik soal berikutnya nomor 16. Nah, ini pilihan ganda ya. Nah, ini misalkan di sini jawabannya misalkan itu ya. Kemudian klik soal berikutnya nomor 17. Nah, ini soal nomor 17. Nah, ini misalkan, nah ini klik ya, soal berikutnya nomor 18. Saya percepat, ini sama juga menjodohkan, misalkan di sini Mbak Nurul dengan ini ya. Nah, misalkan Nuha, nah, ini anak yang nah menjodohkan seperti itu. Cara mengklik atau cara menjawabnya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 19 sama ininya. Nah, ini benar salah lagi ya. Misalkan menanam pohon serai, benar. Membersihkan selokan, benar. Misalkan membersihkan taman, salah. Nah, itu tinggal diklik saja benar yang salah, yang sesuai dengan teks soal ini ya. Makanya harus dipahami dulu teks soalnya di sini. Baik, kita klik ke soal berikutnya, ini nomor 20. Sama saja seperti tadi. Nah, ini jawabannya pilihan ganda kompleks bisa memilih lebih dari satu jawaban. Misalkan kita pilih ini. Nah, ini kalau sudah seperti itu, kita soal berikutnya. Ini nomor 21 sama. Nah, ini uraian lagi ini ya. Misalkan sudah sesuai karena ada gambar anak dan ibu, misalkan gitu jawabannya ya. Kemudian ada petugas jentik nyamuk. Nah, sudah perkiraan isinya seperti itu saja. Nah, klik soal berikutnya. Nah, ini kalau sudah di akhir soal maka akan muncul seperti ini, konfirmasi tes. Jika kalian sudah merasa dikerjakan semuanya atau benar atau sudah selesai, nanti klik selesai tes. Atau kalau ragu bisa coba kembali. Caranya bagaimana? Klik ke daftar soal. Nah, ini kita ngecek apakah kita semua menjawab udah semuanya. Nah, misalkan ini sudah 21. Nah, kalau sudah diklik ini lagi ya. Nah, ini dari mulai lagi di nomor 1, maka kalau mau lanjut ke nomor terakhir, klik lagi ini. Kita klik di sini nomor 21. Nah, akan langsung ke nomor 21, lalu ini klik silang. Nah, ini nomor terakhir, maka klik lagi soal berikutnya. Nah, nanti akan konfirmasi seperti ini. Nah, tadi kan sudah dikerjakan semuanya. Nah, kalau sudah semuanya, kita klik selesai saja. Selesai tes. Nah, ini hasil jawaban kamu yang sebelah ini. Nah, ini kunci jawabannya. Silahkan dicek. Apakah hasil latihan kalian benar jawabannya? Ini jawaban kamu, ini kunci jawaban. Berarti sama, ini betul. Kemudian yang 2, A, pekerja keras. Kunci jawabannya A, pekerja keras. Betul. Nah, kalian kesini sampai akhir bisa dicek jawaban kalian ya. Benar atau salah. Nah, tipe-tipe soalnya seperti itu AKM. Jadi bentuknya ada pilihan ganda, ada pilihan ganda kompleks, kemudian ada menjodohkan, ya. Kemudian ada isian singkat, dan kemudian nanti ada esai atau uraian yang jawabannya lebih panjang dari isian singkat. Baik, kalau sudah selesai kalian bisa menyimpannya. Ya, caranya klik unduh hasil di sini. Nah, kalau sudah klik saja di sini save. Nanti akan tersimpan di komputer ya. Nah, kalau sudah selesai, klik logout. Nah, berarti kalian sudah menyelesaikan untuk satu materi, literasi. Nah, itu seperti itu ya, langkah-langkah untuk nanti mengerjakan soal AKM, langkah-langkahnya. Nah, untuk pembahasan soal-soalnya nanti di video berikutnya. Ini khusus cara teknis mengerjakan soal AKM pada laptop atau pada komputer. Ya, karena nanti pada pelaksanaannya kalian itu harus mengerjakan lewat laptop atau lewat komputer. Ya. Jadi tidak tulis seperti biasa, tidak pada buku, tapi langsung kalian mengerjakan di laptop. Maka dari itu, saya membuat video ini agar kalian bisa belajar
ya, belajar untuk mengerjakan soal AKM. Baik, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya.